Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adrati hadzal nashani asani jalan katul muqrabin. Husanna mu'alif hadzal kitab Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Hasani Al-Makki. Maqulun sallallahu alaihi wasallam. Husanna aba'ana wa ummatina zatina wa zatina shan masyaihana. Lillahi ta'ala lahumul Fatiha. Ana syahadatin bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 17. Wa minal birri bi zaujati syukruhu ala infaqi 'alaiha kemarin. Wa minhu aidan ihsanuhu tarbiyatal aulati fi sabrin wa tahammulin. Faqad jaa teman-teman wis teko fil hadisi asyarifi apa an-nahyu larangan anidu'ai saking mendoakan ala nafsi mendoakan buruk ala nafsi ngatasi seseorang wal waladi lan anak wal mali lan harta. Kemarin disampaikan salah satu etikanya seorang istri terhadap suami adalah bersyukur atas nafkah yang kita terima. Kemudian yang kedua mendampingi pendidikan anak dengan baik. Nanti kalau Anda jadi ibu, biasanya nafas anak itu lebih dekat dengan ibunya. Karena itu kalau Anda jadi ibu, maka karena suami kita masing-masing biasanya lebih banyak di luaran karena kewajiban mencari nafkah, maka Anda yang jadi ibu harus memastikan dampingi pendidikan anaknya. Di sini ihsanuha tarbiyata auladi, mendampingi pendidikan anak-anak dengan cara yang sabar dan baik. Bukan hanya itu, tetapi juga mendoakan baik dan tidak boleh mendoakan buruk. Iki anak diomongi bolak-balik ra kena, tak dongakno gak lulus, gak naik kelas lo ya. Enggak, seorang ibu enggak boleh begitu. Ada hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, Nabi itu melarang untuk mendoakan buruk pada seseorang. Satu, nafsi, pada jiwa. Yang kedua, enggak boleh mendoakan buruk pada anak, apalagi anak. Yang ketiga, mendoakan buruk pada benda aja nggak boleh. Oh, duwe ayam bolak-balik gak mulih. Oh, tak dongakno ketabrak sepeda. Ayamnya ditungakno elek. Mendoakan ke harta, ke benda bahkan nggak boleh. Apalagi anak. Senakal-nakalnya anaknya jangan mendoakan sesuatu yang buruk. Dongakno lah yang baik. Jangan juga dengan jor-joran nakalnya anak. Sering toh kalau di sinetron anak ibu-ibu sosialita ngumpul kemudian jor-joran nakalnya anaknya. Anakku mbak, masya Allah, ala cuma ngono mbak, lu anakku lo, parah banget. Loh, kenapa kemudian kita merasa bangga, merasa heboh dengan nakalnya anaknya? Mestinya kan itu nggak perlu diceritakan. Anda yang calon ibu harus diingat, kayak untuk ndongakno elek anaknya. Nggak perlu juga mungkin perilaku buruk anaknya menjadi bahan cerita kita di sosialita atau di pertemuan-pertemuan. Nggak perlu. Warawah sapa Abu Dawud radhiyallahu an Jabir radhiyallahu an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul latatu, dungane jelas banget hadisnya Nabi. Latatu, jangan mendoakan buruk sapa sira ala anfusikum, ing ngatasi dirimu sendiri. Jangan pernah mendoakan buruk pada diri kita sendiri. Wis ngene iki, kadang gitu toh, wis kadung wis capek, wis gak apa-apa, wis gak lulus. Ada toh kadang kita wis kadung wangel nemui dosen pembimbing, wis capek, akhirnya alah nyerah, gak apa-apa, gak lulus, gak apa-apa. Enggak.
Itu kan artinya kalau sudah begitu kan kita udah nggak berharap. Nah, bodoh nggak itu dengan mendoakan tidak baik pada diri toh? Itu kan sama aja dengan mendoakan kita yang nggak bagus. Nabi mengatakan, la ta'tu ala anfusikum, jangan mendoakan buruk pada dirimu sendiri. Wala ta'tu, lan jangan mendoakan buruk ala auladikum, yang ngatasi anak-anakmu. Kita paham nasib anak itu, hadisnya Nabi kan al jannatu apa? Tahta aqdamil ummahat. Artinya kemakmuran anak itu ada di bawah kaki ibu. Artinya suksesnya anak itu sangat tergantung dengan doa ibu. Karena itu kalau Anda jadi ibu, jangan pernah mengatakan sesuatu yang baik, yang tidak baik. Karena kata-kata kita itu adalah menentukan tentang hidup anak kita. Katakanlah yang baik, jangan yang buruk. Kalau di dalam banyak statement toh, ucapanmu adalah doamu. Kita sering mengucapkan sesuatu yang nggak baik, maka sangat mungkin itu akan jadi dari doa yang kemudian akan kembali pada diri kita sendiri. Karena itulah ucapkan yang baik. Kalau di sini jangan mendoakan buruk pada kita di antara kita, jangan mendoakan buruk pada anak-anak kita. Wala tat'u, dan jangan mendoakan buruk ala khodamikum, yang ngatasi pembantumu. Kalau kita punya pembantu, kalau Anda jadi orang kaya, kemudian punya pembantu, jangan pernah mendoakan buruk pada pembantu. Atau kalau Anda jadi guru, jangan pernah mendoakan buruk pada muridnya. Justru sebaliknya, marilah kalau Anda jadi guru, belajar mendoakan baik pada muridnya. Apalagi kalau Anda jadi bunyai. Nah, dulu Anda masih ingat riwayatnya Mbah, lupa saya namanya sampean, yang mendirikan Lirboyo, siapa tante? Ini santri Lirboyo. Wah, kok lupa. Nah, santrinya nggak ngerti kiainya. Siapa sampai lupa? Mbah Karim. Iya tak? Pendiri Lirboyo itu kan diriwayatkan toh, ketika beliau membangun Lirboyo, beliau itu salah satu tirakatnya adalah beliau tidak pernah tidur sebelum mendoakan santrinya. Kemarin saya ada seorang kiai, beliau sudah wafat. Putranya itu ngupload di di Facebook. Putranya itu bilang gini, saya pas buka kitabnya Abah, itu di kitab itu kayak gini, di kitab itu ada lembaran kertas daftar santri yang nakal, yang itu dimasukkan di kitabnya Yai untuk didoakan. Coba. Jadi Yai itu manggil pengurus keamanan, sopo nantri sing beling kemudian didata, kemudian didoakan. Ada. Yai itu kan gitu. Anda kalau jadi bunyai jangan gampang marah. Kan latihan toh saiki dari pengurus enek anak buah mboweling. Ya Allah Mbak, sampean kok nakal banget tuh Mbak, muga-muga jadi wong pinter. Itulah, doakan koncone sing apik. Kok masalah awas nanti lah yang ngeliwet. Enggak, latihan lah kita latihan sabar. Jangan mendoakan. Yai sepuh itu kan gitu toh tirakatnya. Anda ngerti misalnya Allah yarham Mbah Maksum Lasem. Ketika bangun pondok, beliau posone 3 tahun. Jadi belum bangun pondok itu poso tiap hari. Itu 3 tahun. 1 tahun pertama untuk beliau, tahun kedua untuk keluarganya, tahun ketiga untuk santrinya. Nanti kalau Anda mulai nikah, kebetulan jadi bunyai, harus tirakat. Bukan kok, enak jadi bunyai karek mantuk-mantuk gini. Enggak. Tirakatiku yang harus kuat. Bukan kok, luar biasa. Nanti cerita, sampean gak roh Mbak, aku saiki dadi bunyai iki Mbak. Sampai koncone di WA ni sitok-sitok. Jadi bunyai ini mungkin secara sosiologis dihormati, tapi bukan itu. Justru ada tanggung jawab
kita harus kuat riyadhah untuk karena santri kita adalah tanggung jawab kita dan itu amanah dari Allah Ta'ala untuk belajar pada kita, pada Anda. Karena itulah kita harus riyadhah karena Anda menerima amanah mereka. Kalau Anda jadi guru kan gitu toh. Karena itu juga murid itu kan kita diajarkan untuk tawasul, untuk Fatihah kepada guru kita. Kalau kita di taklim kan diajari gitu. Setiap murid diharapkan jangan lupa kirim Fatihah untuk guru-guru kita, untuk ustadz kita, untuk kiai kita. Kenapa harus begitu? Itu untuk robit, untuk hubungan batin. Sehingga ilmu yang kita pelajari dari beliau itu manfaat yang barokah. Terus saiki mahasiswa ditakoni, sapa sing ngajar? Nduk, gak ngerti nama dosennya. Terus gimana kita mau manfaat ilmunya coba? Wong dosennya aja loh yang kita belajar, kita nggak kenal. Itu kan kalau di taklim kan kita diajari begitu. Murid itu untuk Fatihah pada gurunya agar hubungan batinnya terus tersambung. Sementara guru diperintahkan untuk mendoakan muridnya. Sehingga antara guru dan murid itu akhirnya nyambung. Itu yang kalau kita diajari di dalam tradisi keislaman kita. Kalau di luaran Anda tahu, tetapi kalau di dalam Islam kan mestinya begitu. Sehingga hubungan murid itu nyambung. Karena kalau kita belajar Mukhtasar Ihya dulu, guru kita itu orang tua kita. Orang tua itu ada dua. Satu adalah orang tua biologis yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang tua spiritual. Lah di pondok biasanya murabbi, ruhina yang membimbing jiwa kita. Guru kita adalah orang tua kita secara spiritual. Orang tua kita biologis itu juga orang tua kita. Jadi orang tua kita itu bukan hanya orang tua biologis tapi juga guru kita. Karena itulah sama seperti kita kirim Fatihah pada orang tua kita, begitu juga pada guru-guru kita. Sama seperti kalau Anda jadi orang tua mendoakan anak-anak kita, kita juga harus mendoakan murid-murid kita. Mestinya begitu hubungannya. Nah, di dalam doa itu jangan pernah mendoakan yang buruk kepada anak, kepada khodam, pembantu, walatatu, lan jangan mendoakan siro ala amwalikum, mendoakan buruk, ala amwalikum mengatasi hartamu. Jangan pernah mendoakan yang enggak baik, walaupun kepada benda, ayam, apalagi bebek, kucing, itu bolak-balik pipis saya. Di mana-mana. Akhirnya metu doa elek. Kadang kita keperucut. Nah, iki lho yang kucingnya wakeh wis. Iki lho Mbak sing anu ki lho Mbak. Muga-muga engko keceblokan apa kon dhuwur. Padahal kita diajarkan wala tatula amwalikum. Jangan mendoakan yang buruk pada bahkan benda-benda milik kita. Kita enek sing tersinggung ya. Nah, marilah kita belajar itu. La tuwafiku. Ora nyocoki sapa sira kabeh minallahi taala saatan ing suatu saat yasalu yang minta fiha ing dalam saat atau aning pemberian yang sesuatu fayastajibu mongko kemudian ngijabai sapa Allah lakum ketisira. Kata Nabi, kita nggak tahu ketika kita berdoa jangan-jangan pas itu adalah waktu yang mustajabah sehingga kita salah ngomong doa yang nggak baik. Akhirnya justru itulah yang terjadi. Lah orang Jawa kita dulu diajari mbah-mbah kita ojo ndonga yang elek barangkali nanti anek wali lewat. Gitu kan, nah, nanti kelakon tenan loh. Itu artinya kan Kanjeng Nabi juga begitu. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan pas kita nyebut elek, nyebut buruk pada sesuatu, pas itu waktu yang mustajabah. Kemudian Allah ngijabai. Karena kita nggak tahu toh, pas dungo itu kapan mustajabai. Jangan-jangan pas itu. Karena kita pas nyedakno kucing itu pas dengan sepenuh hati delalah enak pangeran berkenan mengijabai, akhirnya jadilah sesuatu yang enggak baik. Karena itu jangan pernah mendoakan tidak baik bahkan kepada benda harta sekalipun, apalagi anak.
Makanya marilah kita belajar jadi ibu. Anda yang calon ibu, kan Anda itu enak jadi guru, saya wis ngajar. Jangan lupa menjelang tidur, bengi tahajud, doakan muridnya. Anak toh wis diabseni. Kalau dulu ibu ketika kita umroh, ibu itu nggawa abseni mahasiswane. Jadi abseni mahasiswa itu nggawa pas ning depannya Multazam, depannya Ka'bah. Maca win. Wakeh sang kondu pengisor kabeh dipanggili situ. Nah, memang mestinya kan gitu toh. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dipanggili situ murid mahasiswane yang kelas apa. Kebetulan berbahagia mereka yang kemudian kepanggil dan mustajabah. Ketika itu Anda belum datang. Gitu kan. Pas haji juga begitu. Pas haji itu malah gue buku, setiap tamu nulis doanya. Jadi setiap tamu yang kita mau berangkat hajian tuh, wakeh sampai tebel bukunya. Kan Ustaz nggodani ibu pas di di Hijr Ismail, habis asar kita doa, moco sak menekean, iku po yo mari engko sampai maghrib. Gini aja lah gampang. Ya Allah, moga-moga penuhi doanya teman-teman saya yang ada di sini. Kan doa itu. Ini ya Allah, ini kalau teman saya sudah menyebut permohonannya seperti yang ada di buku ini. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Karena akeh banget. Tapi intinya adalah kita saling mendoakan, jangan lupa itu. Mendoakan kalau Anda jadi guru, jangan lupa mendoakan muridnya. Kalau Anda jadi orang tua, jangan lupa mendoakan anak-anaknya. Kalau dulu kita diajari Abah sama Ibu sampai hari ini, jangan lupa doakan anak-anak, disebut nama anak kita satu-satu. Nah, iki nyebut satu, Mas Adik Fatihah, Pak Safa Fatihah, gitu setiap habis sholat. Nanti kalau Anda jadi orang tua juga itu, anaknya rolas yo, nggak apa-apa toh, nyebut sitok Fatihah yang 12, sebut anak kita. Jangan hanya ya Allah untuk semua anak saya mulai yang pertama sampai terakhir. Jangan gitulah. Masuk anaknya kita nggak nyampaikan spesifik. Wong lak tuku apa aja speknya jelas. Masa pada anaknya aja langsung umum. Enggak lah. Sebutkan nama. Kalau Anda jadi orang tua nanti jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Di-Fatihai setiap habis sholat. Semoga kemudian anak-anak kita sukses. Itu penting. Kalau Anda jadi anak, jangan lupa Fatihah untuk orang tua kita setiap habis sholat. Wong tiap bulan nerima wesele, nerima uangnya, uang transfernya Fatihah lali. Kok jahat banget. Jangan lupa itu, kirim Fatihah ke orang tua kita setiap habis sholat. Wala tat'u, kita lanjutkan alaiha, lan wajib iku yang ngatasi istri, antur biyahum, utayan to mendidik sapa istri hum ing anak-anak ala zuhdi, yang ngatasi sikap zuhud. Kalau Anda jadi ibu nanti, anak-anak kita itu tidak hanya diajari secara kognitif sekolah. Kalau kita belajar keilmuan itu kognitif, tapi juga harus diajari perilaku. Salah satu hal yang harus diajarkan adalah zuhud. Zuhud itu kita menjaga diri dari sesuatu yang tidak baik. Jadi yang tidak halal, yang tidak baik, anak-anak kita harus diajari itu. Contoh paling mudah kan, sering orang tua ngajari kita begini, kamu nilai kamu nggak bagus, nggak apa-apa le, yang penting jujur. Kan mestinya gitu, bukan kok sebaliknya. Pokoknya kamu harus dapat ranking, apapun caranya. Itu sudah nggak benar. Mestinya kan sikap jujur itu yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, bukan pinternya. Bahwa pinter itu harus ya, tapi kan harus dilalui dengan cara yang benar. Yang dulu pernah terjadi kan nggak begitu. Ada toh cerita dulu ketika ada ranking sekolah-sekolah tertentu, kalau kemudian anak muridnya nggak lulus 100%, kepala sekolahnya harus dipindah. Akhirnya kan banyak ada cerita-cerita yang kemudian sekolah itu melakukan hal yang tidak baik. Yang penting anak buahnya muridnya lulus kabeh, sehingga caranya menjadi nggak benar. Itu yang nggak benar. Justru kita itu diajarkan pinter itu iya harus pinter, tapi caranya harus benar.
Sehingga yang targetnya bukan pinternya, tapi prosesnya itu harus benar. Karena itulah kita tidak hanya ngajari anak kita keilmuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku yang benar. Salah satu hal yang harus diajarkan, misalnya kalau di sini zuhud, menjaga diri dari sesuatu yang nggak benar dan nggak baik. Itu satu. Yang kedua, buat takos sufi, hidup sederhana, bukan menonjolkan kemewahan. Kita hiduplah sederhana sehingga kita menjadi bisa menerima kondisi apapun. Itu kedua. Tetapi yang ketiga, watajamuli lan modis. Nah, bahasa kita gitu. Sederhana tapi modis. Bukan kok kan modis itu bisa dengan sederhana toh. Kita bisa pakaian kita biasa, bukan mewah, tapi yang penting penampilannya baik. Makanya yang sering saya sampaikan, santri itu harus tajamul, modis, apa bahasa kita, funky ya. Elengku biar anak istilah funky, modis banget. Santri itu begitu, sehingga bajunya itu rapi, pilihan warnanya pas, gak kok kudunge abang, kenene opo. Akhirnya iki kayak godong lewat. Haruslah belajar pintar memilih warna, walaupun bahannya mungkin tidak mahal, tapi tajamul, pantas gitulah. Kemudian watusak fahum, lan ngajari kebudayaan, peradaban kebudayaan, berperilaku yang baik. Kita itu orang Indonesia, tahu budaya Indonesia, berperilaku kayak budaya kita ketimuran. Kita itu wong desa gayanya kota banget. Ada dulu kalau di rumah ibu itu sering godani. Kita biasanya dulu ada tidak sedikit warga habis tamat SD, SMP, kemudian ke kota. Neng kota urung anek setahun mulai wis gak sebasa Jawa. Wis bahasa Indonesiaan, gaya kota. Dia lupa kebudayaan kita. Nah, karena itulah ajari anak-anak kita dengan budaya kita. Kita orang Timur, kita orang Jawa, kalau Anda Jawa, ajari anak kita itu ngerti unggah-ungguh. Ngerti unggah-ungguh ya? Tata krama, sopan santun ke orang tua. Di Madura kan juga ada unggah-ungguhe. Pada orang tua itu kan, ini mahasiswa kita itu kan, ini juga problem toh. Kadang WA ke dosennya, itu kode WA ke koncone. Kadang lah riyoyo, kita sering, kadang terima ucapan, apa namanya, lebaran dan permohonan maaf dari seorang mahasiswa S1 ke dosen senior yang sepuh, itu koyok kita ngirim WA ucapan hari raya neng konco sekelase. Itu tidak etis. Kita itu bukan, itulah yang disebut tasakuf, sakofah, ngerti kebudayaan. Budaya kita itu ada budaya unggah-ungguh, ada bagaimana menempatkan orang tua, orang yang lebih senior, menghargai, itu ada. Karena itu di sini katakan ibu, orang tua itu harus mengajarkan anaknya itu juga, bukan hanya kognisi tapi juga sakofahnya, kebiasaan, perilaku ketimuran budaya kita. Itu jangan lupa Anda nanti, jangan-jangan ibunya juga malah nggak ngerti. Dijak basa Jawa, wis gak iso, makanya wis ning Malang. Saya itu sudah di Malang lama, suka iso bahasa Jawa, bahasa Indonesia, padahal mbae. Itu kan nggak etis banget. Kenapa kita tidak lebih santun? Bahwa nanti Anda itu pejabat, itu iyalah. Anda pejabat yang kantor, tapi di depan mbah kita, Anda kan cucunya. Anda kan bukan juragan yang baik. Karena itulah jangan kemudian memperlakukan mbah kita, itu kayak anak buah kita. Memperlakukan orang tua kita koyok orang lain. Wa ta'limahum. Nah, itu yang harus kita ngerti. Seorang ibu itu harus ngajari tidak hanya kognisi, tapi juga sikap dan perilaku anak. Hidup sederhana, perilaku benar, tapi juga modis. Selain itu juga ngerti unggah-ungguh, sakofah tradisi kita. Selain itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Wa tu'allimahum al-imana. Ngajarkan iman. Keimanan itu penting. Sebelum
anak-anak kita tuh keluar dari rumah, soal keimanan tuh harus mateng. Jadi anak kita tuh nanti biasanya umur mulai kapan keluar dari rumah? SMA? Biasanya SMP masih di rumah lah. Nah, maka mulai SD, orang tua harus benar mendidik imannya anak-anak kita. Sehingga nanti ketika mereka di luar, kita itu sudah ngasih bekal. Kalau dulu Ustadz tuh SD itu, Ustadz mulai sanawiyah sudah nggak di rumah. Udah mondok. Sebelum tamat SD, kita tuh oleh ibu harus khatam satu ta'lim muta'alim, harus khatam bidayah hidayah, khatam sulam taufik, sulam safinah. Itu SD. Jadi kita pakai gandulan itu, kitab gandul sorokan. Nanti kita moco, ibu, kalau nggak ibu, bapak yang kemudian jelaskan. Tamat SD itu kita harus khatam itu. Setelah itu kita neng pondok itu sudah khatam. Kita walaupun mungkin kita belum bisa mendalami maknanya, tapi kita beberapa hal kita sudah paham. Bagaimana cara nyuci yang bersih, bagaimana kita mandi besar, bagaimana wiritan, itu kita udah tahu. Nah, nanti kalau Anda jadi ibu begitu, pastikan anak-anak kita sebelum anak-anak kita itu keluar, maka kita harus ngasih modal itu. Mulanya kan sebagian orang tua karena tidak mungkin untuk mendidik langsung, biasanya orang tua kemanapun harus mondok. Karena dengan mondok itu diharapkan mereka punya pemahaman keagamaan yang lebih baik. Karena persoalannya ini tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab ustadz dan kiai kita. Yang tanggung jawab ke anak itu kan orang tua. Karena kita, orang tua itu tidak bisa membimbing sendiri secara langsung, kemudian kita minta tolong di pondok untuk membimbing anak-anak kita. Sehingga pastikan anak-anak kita itu tidak salah. Soal keimanan, satu. Yang kedua, watawaharoh, sesuci. Bagaimana kalau perempuan ini haid. Nah ini kan kita, siapa? Ada Kak Safa, ada Kak Asa, biasanya. Mereka haid sebelum ke pondok. Ustaz biasanya ke ibu, ini anaknya haid pertama harus didampingi. Kan haid pertama itu tidak mudah toh. Maka Ustaz biasanya ke ibu, tolong dicek, didampingi sampai beberapa haid, beberapa kali haid itu harus dikontrol. Nanti di pondok dikontrol. Kita nyambangi, yopo solate. Itu kan kita, itu sebagai tanggung jawab kita orang tua terhadap anak-anak kita. Jangan diculno. Nanti kalau ada apa-apa, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Toharoh, itu bagian dari yang penting. Jangan sampai anak kita gak ngerti soal haid. Wal akhlakul fadilah, dan akhlak yang utama. Kemudian seterusnya adalah tuhabbibu disenengno. Tuhabbibu menyenengno sapa ibu ilahi maring anak-anak al khaira. Didorong anak-anak kita itu seneng kebaikan. Wa tubaghidu, lan membuat mereka tidak suka ilahi maring anak-anak asyara. Anak-anak harus dibiasakan untuk senang sesuatu yang baik dan tidak suka kepada yang syar, yang tidak baik. Itu harus dilatih. Kalau anak-anak kita nggak pas, ya harus diomongi. Nggak boleh begitu. Kemarin misalnya si kecil, adik Aski itu di depan rumah ada penjual lewat, dipanggili. Setelah dipanggil ternyata datang sungguhan yang namanya penjual. Datang di depan rumah, sudah sampai rumah dia bilang, Bapak saya nggak jadi beli. Akhirnya Ustaz dengar dari atas, kemudian kita tegur, itu nggak boleh, itu nggak benar, manggil orang, loh saya tadi kan manggil untuk tidak beli. Loh, mereka kan nggak tahu, orang manggil ngomong tidak belinya setelah mereka datang. Orang lewat kemudian berhenti sungguhan di depan rumah, Bapak kami nggak jadi beli. Katanya dia, loh tadi lo saya manggil nggak jadi beli. Kan memang loh, itu harus di kayak begitu, itu harus ditegur, nggak boleh. Sama dengan anak kecil, tante buatkan ini yang nadanya memerintah, itu harus ditegur, itu nggak boleh. Tolong buatkan ini tante, kan begitu toh. Loh itu kita orang tua harus
harus ngajari bener. Ada toh anak-anak orang tua yang alah rek kecil nanti gede ngerti dewe. Enggak. Karena itu akan jadi kebiasaan. Nanti gede ya bulet. Karena udah kadung kebiasaan sejak kecil. Nah, karena itulah kalau Anda jadi ibu, bahwa anak itu harus tumbuh berkembang dengan baik, iya. Tapi kalau nggak bener kan harus sama dengan kita punya pohon. Bahwa punya pohon itu harus dibebaskan untuk tumbuh, di atasnya nggak boleh terhalang, itu bener. Tapi pohonnya nggak bener kan harus ditarik untuk dibetulkan. Mumpung dia pohonnya masih bisa ditarik. Nanti kalau udah besar, nggak bisa lagi, harus dipatahkan. Itu loh ya. Nah, kalau yang di sini dikatakan harus diseneng, no, itu tugas orang tua loh. Apalagi khususnya ibu. Ini kan Anda calon ibu semua. Harus ingat, oh, lah aku besok jadi ibu tuh, harus gitulah. Besok tuh gini, punya konsep anak-anak saya tuh harus, tapi jangan kereng. Ngerti kereng ya? Keras banget pada anaknya. Enggak juga. Tapi yang jelas, watu habibu al khaira, watu baghidu asyarra. Watakunu lan ana sapa ibu lahu maring anak-anak iku dzillan, bisa memayungi minar rahmati saking rahmat. Or ibu itu harus bisa ngayomi anaknya sehingga anak itu merasa tentram kalau di rumah. Jangan sampai anak kita itu justru tidak menjadi nyaman ketika di rumah karena orang tua nggak bisa ngayomi. Ini nggak mudah. Kemudian bagaimana anak itu kemudian, aku kangen pada ibu, aku kangen abah, terlindungi oleh abah dan ibu kita. Seorang ibu harus begitu, harus dilan minar rahmah, dia harus menjadi payung merahmati anak-anaknya. Di dalam tradisi ada, Anda masih ingat ada kata-kata baik, ibu itu diharapkan kayak laut. Laut itu seberapapun besar air sungai mengalir ke dia yang membawa kotoran, air laut bisa menampungnya dan tidak membuat air laut itu berubah. Artinya ibu itu harus kayak seluas laut itu. Berapapun keluh kesahnya anak, itu dia bisa tampung dan itu tidak menyusahkan orang tua juga. Kayaknya perlu belajar banyak tentang psikologi dan tentang kepribadian yang lapang. Kalau Anda punya anak 5, kemudian anak-anak kita curhat, maka biarin aja anak kita curhat dan Anda diharapkan bisa kayak laut tadi, menampung apapun curhatan anak dan Anda tidak berubah, tidak kemudian menjadi sedih karena persoalan anak tadi. Air laut itu tidak akan berubah oleh berapapun besarnya kotoran yang dibawa oleh sungai. Sungai-sungai itu ibarat anak-anak kita, Anda ibu ibarat lautnya. Mestinya kita begitulah posisinya. Inilah yang disebut watakunu lahum dzillan minar rahmati dzalilan. Orang tua menjadi payung untuk anak-anaknya. Wa jazauha mongko utawi pembalasane mereka indallahi ku di sisi Allah taala. Ibu yang bisa begitu, maka balasannya Allah taala yang membalas. Idza fa'alta atau idza fa'alat nalikane berbuat sapa ibu dalika hasanun jamilun, itu sikap yang luar biasa baik, hasanun yang baik, jamilun yang indah. Wasabua utai pahalane ibu yang kayak tadi, yang bisa mendidik, yang bisa bersikap kayak tadi, iku kabirun, besar. Ibu yang tadi pahalanya luar biasa. Kala ngendika sapa Allah taala wataku wedya sapa sira yauman ing suatu hari turjaune yang bakal dikembalikan sapa sira kabeh fi indal yaum ilallah taala summa tuwafa, kemudian akan dipenuhi sapa kullu nafsin maing barang kasabat yang berbuat sapa kullu nafsin wahum hale utai mereka iku laizlamun, tidak akan dizalimi. Shadaqallahul azim. Artinya marilah kita belajar menjadi orang tua yang luar biasa, yang bisa ngayomi anak, bisa ngarahkan anak. Semoga kemudian dengan demikian kita, keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita bisa berkumpul bersama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita meninggal. Al-Fatihah. Abi fa'afana lam tanah
Rabbi fa'allimna Rabbi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa tarabatina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa tarabatina fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.